kembali lagi bersama ISPI Ingat Obat, Ingat ISPI. Nah, jadi perkenalkan nama saya adalah Gebi Zahriato dari Prodi D3 Farmasi. Jadi di sini saya akan menjadi pemandu podcast pada hari ini. Nah, kebetulan tema kita hari ini adalah mental health dengan herbal. Nah, di depan saya sudah ada narasumber yang vibes-nya nih adem sekali, Bu ya. Jadi depan saya ini ada Ibu Apoteker Rahmadania, Magister Farmasi. Salam kenal. Gimana Ibu kabarnya hari ini, sehat? Alhamdulillah sehat. Kita harus selalu mengusahakan diri kita untuk selalu sehat karena itu mempengaruhi ke kehidupan kita sehari-hari. Nah, jadi ibunya sehat-sehat aja ya. Jadi Ibu Naya ini adalah salah satu dosen di Stikes ISPI Banjarmasin, termasuk dosen favorit saya juga nih, teman-teman. Alhamdulillah. Jadi kembali lagi ke tema ya, temanya tadi adalah mental health dan juga dengan herbal. Sebelumnya saya belum tahu itu apa sih Bu mental health itu? Oke, nah kita sudah langsung masuk nih ya ke mental health gitu. Jadi memang di sini kalau kita lebih kenal itu adalah kesehatan mental. Nah, itu adalah keadaan diri kita baik dari segi fisik, psikologis, atau mungkin dari segi sosial dan emosional kita. Jadi dikatakan mental kita itu sehat jika kita mampu menguasai atau mengendalikan diri kita secara penuh. Hal itu bisa berupa mulai dari kita apakah bisa beradaptasi dengan lingkungan. Nah, di lingkungan kita macam-macam. Ada yang tekanannya besar, ada yang tekanannya rendah, dan selain tekanan tentunya juga lingkungan interaksi kita dengan sesama, mau itu di rumah maupun mungkin di luar rumah seperti pekerjaan atau teman-teman sekitar kita. Dan tentunya bagaimana cara kita mengendalikan emosi kita dalam kehidupan sehari-hari. Dan di sini kesehatan mental sendiri itu biasanya sangat dipengaruhi dengan keadaan di sekitar kita. Misal seperti perekonomian yang buruk gitu ya, atau diskriminasi oleh orang-orang di sekitar. Kemungkinan juga ada disebabkan oleh pekerjaan atau situasi yang membuat kita tidak nyaman atau tidak kondusif. Nah, sehingga menyebabkan gangguan atau permasalahan pada kesehatan mental. Gitu. Jadi itu ya definisi dari mental health ya Bu Iya, ya. kurang lebih seperti itu. Terus apa sih ciri-ciri orang yang terkena mental illness itu Bu? Oke, artinya maksudnya ciri-ciri dari gangguan mental mungkin ya. Iya. Oke. Di sini kita harus memahami dulu gangguan mental itu ada yang memang berat, ada yang memang masih dalam tahap bisa dikontrol. Nah, jadi kalau masih dalam tahap bisa dikontrol, itu mungkin kita kenal dengan, oh, itu memang tipe teman saya seperti itu. Nah, berarti memang dia mungkin memiliki kekurangan, tapi masih bisa kita kontrol. Nah, beda dengan kalau gangguan mental itu sudah menuju moderat ke atas atau berat, biasanya diperlukan konsultasi ke terapis. Nah, di sini biasanya ciri-ciri yang pertama, ketidakmampuan berhubungan dengan orang lain. Jadi dia merasa kalau dia berhubungan dengan orang lain itu akan memberikan penilaian kepada dirinya ke arah yang negatif atau menilai dirinya itu buruk. Sehingga dia lebih memilih untuk menghindar ketemu dengan banyak orang dan lebih memilih untuk sendiri. Nah, kalau sudah seperti itu memang perlu dikonsultasikan. Kemudian di sini yang kedua, delusi atau halusinasi atau paranoid. Biasanya ini cenderung terjadi pada anak-anak. Ya, kalau remaja menjelang ke remaja itu juga sering banyak terjadi. Tapi kalau pada anak-anak itu biasanya karena mereka kan masih belum bisa membedakan ya mana yang nyata, mana yang itu adalah imajinasi. Nah, jadi anak-anak memang kita kembangkan untuk bisa berimajinasi. Cuman tentunya kita harus bisa mengontrol imajinasi mereka. Nah,
Bagi anak-anak yang tidak bisa terkontrol itu, nah itu yang perlu kita jaga. Karena kalau sampai itu terus kita biarkan, nanti akan berkembang dampaknya sampai dia remaja. Sehingga akhirnya dia tidak bisa membedakan mana imajinasi atau halusinasi dia sendiri. Masih banyak lagi nih, kalau yang masih dalam tahap gangguan mental rendah, itu adalah susah berkonsentrasi. Nah, kayaknya kalau itu sering ya terjadi ke banyak remaja atau mungkin saya sendiri juga pernah. Apalagi kalau sudah mahasiswa, itu Iya. banyak materi atau banyak ujian, pasti sudah ada beberapa yang buyar. Nah, tapi eh, kurangnya bisa berkonsentrasi ini bukan hanya jangka pendek, melainkan kalau dia banyak hal yang dia lupakan. Nah, jadi kalau misalkan ada hal-hal kecil saja yang secara normali kita harusnya ingat, tapi dia malah melupakannya. Nah, itu berarti sudah harus harus hati-hati atau harus diobati. Kemudian masih ada lagi banyak sih ya ciri-cirinya ini, suasana hati berubah drastis. Jadi kalau kita kenal, kami punya teman yang moody nih Bu, tiba-tiba berubah suasananya dari sedih langsung ke senang. Nah, selama perubahan suasana hati itu masih dalam tahap kontrol yang bisa dimaklumi, itu masih aman. Cuman kalau misalkan perubahan drastisnya ini sampai melukai orang lain atau sampai melukai dirinya sendiri, itu yang harus kita obati atau harus kita antisipasi. Nah, jadi ada hal-hal lain juga, misalkan seperti kecemasan berlebih. Kecemasan berlebih ini biasanya juga akan mempengaruhi kondisi kesehatan. Jadi tidak hanya mentalnya saja, tapi kondisi fisiknya, tadi kan dikatakan ya pengertian itu tidak hanya dari segi psikis, tapi juga fisiknya. Nah, kalau kecemasan berlebih, itu sudah fisikisnya terganggu, fisik dan secara biologis juga akan terganggu. Maka kalau sudah seperti itu, berarti harus diterapi atau diobati. Itu mungkin kurang lebih ciri-cirinya seperti itu. Oke. Tadi sebenarnya sudah disinggung sedikit ya, tapi saya pengen nanya biar lebih spesifik gitu ya, Bu ya. Jadi sebenarnya penyebab dari gangguan mental illness itu apa sih, Bu? Oke, penyebabnya ya. Mm-mm. Jadi penyebab dari gangguan mental masing-masing beda-beda. Eh, ada yang memang penyebab itu dikarenakan lingkungan sekitarnya. Jadi keadaan dia, maka dia akan mengalami gangguan mental. Tapi ada juga yang memang faktor genetiknya. Jadi memang sudah ada riwayat mengalami gangguan saraf sehingga gangguan mentalnya terganggu. Nah, itu sudah bawaan dari dia lahir. Tapi kalau yang gangguan mental dikarenakan lingkungan di sekitarnya, misal rumah, orang tua, atau misalkan keluarga, itu malah mengucilkan atau mendiskriminasi dirinya sendiri. Tapi orang tua atau keluarga ini tidak sadar apa yang mereka lakukan itu ternyata bisa mengganggu psikologis si anak ini. Nah, kalau itu tidak terdeteksi sedini mungkin, malah terlambat ketika dia sudah remaja, itu akan susah diobatinya. Padahal si anak itu harusnya tidak memiliki gangguan mental, tapi karena diskriminasi yang dilakukan di rumah, contoh ya, misal adik dan kakak gitu. Kita sebagai orang tua mungkin kadang-kadang merasa tidak berpikir ketika membedakan kedua saudara tersebut. Tapi ternyata kedua saudara tersebut bisa saja merasakan apa yang kita perlakukan ke mereka itu ternyata Berbeda. berbeda, sehingga ada yang memendam dan akhirnya terjadilah gangguan mental karena terlalu sering berpikir hal-hal yang negatif. Nah, itu kalau dari faktor di rumah. Tapi ternyata di rumah aman ya. Di luar,
tapi orang tua tidak pernah memantau keadaan anaknya ketika di luar. Ternyata si anak menjadi korban bully misalkan ya, atau didiskriminasi oleh teman-temannya. Nah, itu jika kita tidak melihat perubahan anak di rumah atau tidak peka dengan perubahan anak di rumah, akan berdampak bahaya jika misalkan itu terus dibiarkan. Nah, jadi memang penting kita untuk mengawasi orang-orang di sekitar kita, apalagi kalau sampai terdapat perubahan perilaku. Jadi kalau misalkan tiba-tiba ya dia makannya banyak, atau tiba-tiba yang biasanya makannya banyak jadi sedikit. Nah, berarti ada sesuatu atau ada perubahan sikap dari orang tersebut, atau yang tiba-tiba dia ceria terus berubah sikapnya. Dan itu kita harus mencoba menggali informasi dari yang bersangkutan supaya kita bisa bertindak lebih cepat. Jadi hal-hal yang bisa merugikan di masa depan bisa kita atasi sedini mungkin sehingga tidak berdampak buruk kepada orang-orang di sekitar kita. Tuh, jadi mungkin lebih singkatnya, kita sebagai orang sekitar yang harus peka, ya kan? Kalau kita sendiri tidak peka kepada orang-orang di sekitar kita, maka dampak-dampak yang tidak baik atau penyebab yang bisa menyebabkan gangguan mental itu yang akan menyebabkan si yang bersangkutan gangguan mentalnya semakin parah. Itu mungkin. Wah, banyak sekali ya faktor dan dampaknya ya. Mm-mm. Saya jadi takut orang-orang di sekitar saya ada salah satunya kayak gitu deh. Ya, jadi kalau misalkan menemukan hal-hal yang mencurigakan, ya jika misalkan itu akan berdampak ke hal yang menyakiti dirinya, ya kita harus konsultasi ke pihak yang tentunya lebih kompeten. Nah, itu penting, jangan dibiarkan. Terus saya jadi kepo deh Bu, gimana sih cara kita menjaga kesehatan mental kita? Oke, menjaga kesehatan mental sendiri ya, itu macam-macam. Mulai dari kita merubah pola kehidupan kita, atau bukan berubah ya, menjaga, lebih tepatnya menjaga pola kehidupan kita sehari-hari, itu yang lebih penting dulu. Pertama, kita jaga dulu kehidupan atau keseharian kita itu netral. Jangan sampai pola kita sehari-hari aja udah kacau nih. Nah, itu sudah akan mempengaruhi mental health kita. Kemudian yang kedua, biasakan untuk berinteraksi dengan orang lain, tapi bukan untuk menjatuhkan orang lain, ya. Dan yang ketiga, jika pola atau keseharian kita sudah baik dan juga sikap kita juga sudah bisa baik, dan tentunya di sini diiringi juga kita mengikuti pelatihan-pelatihan yang bisa mengembangkan diri kita. Kan banyak ya pelatihan-pelatihan untuk memperbaiki diri, baik mengembangkan diri secara soft skill, atau misalkan kita sering mengikuti, kalau dalam umat Islam itu pengajian gitu ya, atau majelis. Nah, itu akan membantu kita dalam memperbaiki diri kita. Nah, kalau itu semua sudah kita kontrol, kita juga harus menjaga asupan biologis kita, ya kan? Jadi tidak hanya fisik dan psikis kita yang kita jaga, melainkan asupan biologis kita, makanan kita, apa yang kita konsumsi, itu bisa mencegah gangguan mental, bahkan bisa sampai mengurangi gangguan mental yang mungkin sudah ada gitu. Dan sekali lagi ya, gangguan mental ini macam-macam, bukan hanya sekedar seseorang terpuruk atau memerlukan terapis, karena tadi seperti gejala-gejala yang disebutkan di awal ya. Jadi kalau misalkan dia stres atau mungkin insomnia atau misalkan cemas, itu pun sudah termasuk gangguan mental. Nah, jadi memang perlu diperhatikan gangguan mentalnya ini yang seperti apa. Tuh. Oke.
Nah, jadi tadi itu penjelasan cara menjaga kesehatan mental ya, Bu, ya. Mhm. Mungkin teman-teman bisa dicatat siapa tahu perlu ya. Ah, iya, mhm, Siapa tahu perlu. Nah, tapi kembali lagi ke tema kita nih, Bu. mhm, Temanya tadi kan kita mental health dengan herbal. mhm. Nah, sebenarnya apa sih hubungan mental health dengan herbal tadi? Oke, mungkin di sini kebetulan juga ya, saya salah satu dosen yang mengajar mata kuliah pengobatan herbal. Nah, di salah satu materi saya, itu saya juga menjelaskan terkait tentang pengobatan komplementer. Nah, pengobatan komplementer sendiri, itu salah satunya adalah bagaimana cara mengatasi gangguan mental. Nah, jadi di sini apa sih hubungannya dengan herbal? Ternyata herbal itu banyak yang bisa dipakai untuk mengatasi, mengurangi, bahkan untuk mengobati gangguan mental. Bahkan banyak herbal yang sekarang sudah diproduksi dalam bentuk suplemen untuk mengobati gangguan mental tersebut. Dan selain tentunya menggunakan herbal ya, tapi masih ada kaitannya dengan herbal, itu bisa juga dengan metode terapis menggunakan pijat atau didukung dengan aromaterapi yang tentunya dari herbal. Jadi apa sih hubungannya dengan herbal? Karena memang herbal ini banyak sekali manfaatnya dan kebetulan ya kita memang tinggal di Indonesia yang kaya sekali dengan herbal-herbal yang bisa dimanfaatkan untuk pengobatan gitu. Hmm. Nah, selain untuk tadi itu ya, untuk menjaga kesehatan mental tentu kita juga harus menutrisi otak kan ya, dan Mm-mm. juga harus menjaga kesehatan otak. Tapi Mm-mm. gimana sih cara kita menjaga kesehatan otak gitu loh, Bu? Oke. Jadi otak ini mungkin salah bukan mungkin ya, memang salah satu komponen penting ya dalam organ di tubuh kita. Karena otak memiliki banyak saraf yang terhubung ke berbagai macam organ di dalam tubuh kita dan itu akan mempengaruhi baik enzim ataupun hormon yang ada di dalam tubuh kita. Jadi kalau misalkan sistem saraf pusat kita atau di hipotalamus gitu atau di bagian otak itu bisa kita jaga dengan baik, tentunya sistem peredaran darah kita juga akan lancar dan tentunya hormon-hormon atau enzim-enzim yang berkaitan dengan saraf itu tidak akan terganggu. Hubungannya apa dengan kesehatan kita? Jika sirkulasi atau sistem saraf kita bagus, itu akan mengurangi resiko-resiko timbulnya penyakit lain. Misal jantung, hipertensi ya, kolesterol, atau misalkan insomnia, tadi depresi bahkan Alzheimer. Nah, jadi penting bagi kita di sini untuk menjaga setiap komponen atau organ-organ penting di dalam tubuh kita karena mereka tidak bertugas sendiri-sendiri, mereka saling terkait atau saling mendukung. Jadi kalau salah satu fungsi organ kita ada yang kurang baik atau mungkin fungsinya sudah menurun, pasti akan mempengaruhi kerja organ lain. Itu mungkin. Hmm. Saya mau tanya deh, Bu, ada nggak sih herbal-herbal yang mudah gitu untuk Mhm. dikonsumsi sehari-hari gitu, Bu? Oke, herbal-herbal yang mudah untuk Mhm. dikonsumsi sehari-hari. Eh, Banyak sekali herbal-herbal yang bisa kita temukan, terutama tentunya untuk menjaga apa ya, untuk menjaga kesehatan kita dan tentunya untuk menjaga kesehatan mental, ya kan. Sebelum mungkin ke herbal yang mudah diseduh gitu ya. Di sini kita coba lihat apa aja sih tanaman yang sudah dikembangkan untuk mengatasi gangguan mental. Nah, yang pertama itu kalau kalian baca di beberapa penelitian itu ada daun sage. Nah, daun sage di sini dia sudah mulai dikembangkan dalam bentuk suplemen dan memang di sini daun sage sekarang diolah dalam bentuk ekstrak yang memiliki efektivitas sebagai eh, penyembuh Alzheimer. Jadi memang mekanisme dari daun sage di sini adalah dia memperbaiki sistem saraf di otak sehingga eh, pasien-pasien yang mengalami Alzheimer itu
sedikit demi sedikit bisa membaik. Itu salah satu contoh ya, daun sage. Kemudian yang paling terkenal sekali ya mungkin mulai dari zaman 2000-an ya, itu adalah ginkgo biloba. Nah, ginkgo biloba di sini biasanya juga sering dikombinasi atau biasanya juga sering dipakai bersamaan dengan yang namanya ginseng atau juga jahe itu ya. Nah, mereka memiliki efek yang sinergis di mana mereka bisa menjaga sistem saraf pusat terutama di otak. Jadi eh, dia dapat membantu pertumbuhan sel-sel baru itu menjadi lebih sehat. Jadi sel-sel yang ada di dalam otak kita yang sudah ada itu dijaganya agar tetap sehat. Tapi ketika sel-sel di dalam tubuh kita menghasilkan sel-sel baru, dengan kita mengkonsumsi ini, itu juga akan menghasilkan sel-sel yang sehat. Jadi maksud saya adalah kalau di dalam tubuh kita ini sel-sel itu kan ada umurnya ya di dalam tubuh. Nah, kalau selnya sudah habis masa umurnya, otomatis kan nanti akan ada sel-sel baru yang juga eh, ada di dalam tubuh kita. Tapi sel-sel baru itu belum tentu sehat. Nah, sehat tidaknya sel-sel yang ada di dalam tubuh kita tergantung kita. Apa asupan biologis yang kita konsumsi. Kalau asupan kita yang kita makan selalu junk food ya, minyak, yang muncul itu adalah sel-sel baru yang bisa jadi bersifat atau menghasilkan senyawa karsinogenik yang endingnya akhirnya mungkin sel itu bisa bermutasi menjadi sel kanker. Nah, jadi manfaat ginkgo biloba ini adalah menjaga sel-sel itu tetap sehat, bahkan meningkatkan optimalitasnya dalam fungsinya di dalam tubuh. Bahkan ketika sel baru ada, itu adalah sel yang sehat. Itu. Kemudian masih banyak lagi ya yang lain bisa kalian temukan itu seperti kunyit atau mungkin rimpang-rimpang atau temu-temuan yang lain itu juga bisa meningkatkan peningkatan sistem saraf di otak tapi lebih. Nah, kalau ini bedanya adalah dia lebih menjaga ke sistem imun tubuh. Makanya kalau kemarin kita kan sempat mengalami masa Covid ya. Iya. Nah, itu kunyit laku banget tuh, temulawak ya kan, kunyit di mana-mana sangat banyak yang mencari, bahkan harganya sampai mahal tuh. Kenapa? Karena memang berdasarkan penelitian kunyit dan temulawak ini dia memiliki mekanisme karena kandungan yang tinggi antioksidan, flavonoid dan fenolnya itu dapat membantu meningkatkan daya tahan tubuh. Apa hubungannya sih Bu daya tahan tubuh dengan kesehatan mental? Nah, jadi kalau tubuh kita itu produktif, nah dan produktif itu kan ditemukan ketika tubuh kita sehat. Tubuh kita sehat itu karena daya tahan tubuh kita kuat. Maka orang-orang yang produktif ini itu akan sangat rendah kemungkinan dia bisa untuk terkena Alzheimer atau mungkin gangguan mental. Nah, dan eh, kalau yang di zaman sekarang yang sering dipakai atau yang sering dikonsumsi dalam bentuk jus atau bahkan dimakan langsung ya, biasanya perempuan sih ya yang suka, itu adalah seperti time atau apa ya, perteseli atau mungkin daun ketumbar yang sejenisnya keluarga atau famili dari Apiaceae atau mungkin seledri ya. Iya, Nah, seledri. itu banyak ya sekarang dikonsumsi langsung atau di jus gitu. Ternyata manfaatnya sangat besar. Sama seperti ginkgo biloba tadi, dia juga membantu kita menghasilkan sel-sel yang sehat. Bahkan dia dapat membantu mengatasi sel-sel yang mungkin sudah rusak sehingga dapat berfungsi dengan baik. Kalau kita sering mengkonsumsi ini, waktu tidur kita pun jadi akan lebih optimal. Optimal ini bukan berarti tidur kita harus lama loh ya. Optimal ini maksudnya adalah dengan tidur yang cukup, ketika kita bangun, kita sudah merasakan tubuh yang sehat. Jadi nggak perlu tidur yang sangat lama. Yang penting optimal, cukup, dan ketika bangun kita sudah merasa fresh. Nah, dengan mengkonsumsi
seledri atau verticillium tadi atau time, atau mungkin dikenal dengan bukan dikenal, maksudnya sejenisnya ya, seperti daun ketumbar, itu bisa membantu meningkatkan pertumbuhan sel-sel sehat di dalam tubuh kita. Nah, itu kalau dari segi tanaman-tanaman yang bisa kita konsumsi dalam bentuk suplemen atau langsung. Tapi ada juga kan ya tanaman yang dengan cara diseduh. Kebanyakannya banyak yang suka dengan cara diseduh. Nah, gitu. Ternyata banyak sekali ya Bu dari tanaman-tanaman herbal itu, terus manfaatnya juga bukan cuma buat kesehatan mental aja, tapi buat meningkatkan daya tahan tubuh dan lain-lain. Nah, tapi sayang banget waktu kita udah habis nih Bu untuk buat diskusinya. Nah, jadi tadi itu pemaparan dari narasumber kita sudah sangat rinci sekali ya. Sudah sangat rinci juga, semoga diskusi ini memberikan wawasan buat teman-teman dan juga memberikan ilmu yang berharga gitu ya, dan juga bermanfaat tentunya. Jadi terima kasih untuk Bu Naya sudah sama-sama memberikan penjelasan. Jadi sekian dari kami. Jangan lupa slogannya, ingat obat, ingat ISPI. Oke.